Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dan berbagi atau mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian tentang praktek wudhu, di mana hal pertama sebelum kita melakukan praktek wudhu adalah kita yakini bahwa saat kita mengambil wudhu, kita tidak melakukan sebuah pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mubazir. Maka oleh karena itu teman-teman semua, kita harus ambil posisi air sedikit saja, tidak terlalu banyak ya, karena insya Allah itu cukup untuk dalam kita menyempurnakan wudhu kita. Untuk wudhu sendiri rukunnya ada 6. Jadi teman-teman sekalian semua fokus kepada 6 hal ini, karena 6 hal ini jika tidak kita lakukan maka wudhu kita batal. Selebihnya itu adalah hal-hal yang sunnah, dan jika kita melakukannya, kita mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Baik, yang pertama adalah niat. Tentunya niat itu ada dalam hati. Saat kita berniat dan mempunyai keinginan untuk melakukan wudhu, maka itu sudah jatuh pada niat. Selanjutnya adalah rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Perlu teman-teman ketahui bahwa wajah itu batas atasnya adalah akhir daripada penumbuh rambut. Ya, sebelah sini. Jadi bagaimana ini menjadi hal yang perlu kita basuh semuanya ya. Dan dalam wudhu, satu basuhan itu menjadi sebuah kewajiban. 2 sunnah, 3 sunnah, lebih daripada 3 itu jatuhnya bisa kepada haram atau makruh. Maka perlu kita perhatikan betul-betul dalam pengambilan wudhu sebaik. Baik. Yang pertama kita ambil wajah ya, kita ambil sedikit saja air. Nah, kita tampung dulu, lalu kita ya. Sekali lagi satu. Sekali lagi. Ya. Baik, itu wajah. Saat kita mengusap ya. Baik, bagi teman-teman yang punya jenggot bisa menyela-nyela, tapi itu adalah hal yang sunnah. Dan memang perlu kita ketahui bahwa salah satu sunnah dalam melakukan wudhu adalah cuci tangan. Jadi bagaimana mungkin kita mampu membersihkan wajah kita sedangkan tangan kita dalam kondisi kotor. Maka memang disunahkan sebelum kita berwudhu kita cuci tangan. Namun pada video yang singkat ini saya hanya menyampaikan beberapa rukun wudhu yang menjadi perhatian kita, karena jika ditinggalkan atau salah ini akan menyebabkan wudhu kita tidak sah atau kurang afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wajah. Yang kedua adalah membasuh tangan kita, mencuci tangan kita sampai kepada siku ya. Ingat sekali lagi, kita tidak perlu air banyak ya. Nah, pastikan siku terbasah ya. Ya, pastikan siku kita basah dan sela-sela ujung daripada kuku kita ini bisa masuk air. Maka teman-teman yang punya kuku panjang perlu diperhatikan, karena jika dikhawatirkan jika air tidak masuk dalam sela-sela kuku, ini bisa mengakibatkan wudhu kita kurang afdol dan bahkan bisa jatuh kepada ketidaksempurnaan wudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepala. Banyak pendapat teman-teman, ada yang mengatakan rambut dan lain sebagainya. Kita mengambil aman saja. Bagaimana kita ambil posisi kepala, bagaimana terusap semua. Dan ini bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap dengan membasuh beda. Kalau mengusap kita hanya cukup mengambil sedikit, nah, dah kita buang, lalu kita balik lagi. Iya, ya. 1 kali sudah cukup. Lebih daripada 3 kali itu bisa mubazir. Tapi sepengetahuan saya adalah memang kalau kepala ini disunahkan sekali saja. Ya, jadi teman-teman bisa diambil sampai belakang sini ya, baru kembali ya. Jadi kita benar-benar membasuh kepala ya. Selanjutnya adalah kita, yang kelima adalah kaki sampai ke mata kaki ya. Nah, ya, kita kecil aja. Nah, oke. 1 ya, 2, 3. Nah, lagi 1, 2, 3. Nah,
Dan hal yang perlu teman-teman ketahui, banyak sekali, bahkan ini juga sudah menjadi hadis Nabi, bahwa seseorang seringkali tidak membasahi bagian sininya. Hal ini menjadi ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang tidak terkena air wudhu seperti itu menjadi jilatan, yang akan mendapat jilatan dari api neraka. Jadi teman-teman harus benar-benar sungguh-sungguh saat mengusap ya kaki ya, sampai terkena sampai ke mata kaki. Dan yang terakhir adalah rukunnya adalah tertib. Kita tidak bisa melakukan wudhu dengan sembarangan. Artinya kita wajah, setelah wajah kita kaki, setelah itu tangan, baru kepala. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus tertib sesuai urutan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.